Inilah siaran radio Edukasi TP VIP UNM yang akan disiarkan langsung dari Studio Radio Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Siaran ini ditujukan kepada adik-adik di jenjang sekolah menengah atas, terkhusus kelas 12 yang akan segera lulus. Selamat pagi, halo adik-adik, kembali lagi bersama kami di podcast Edukasi TP VIP UNM. Acara di mana kalian bisa mendapatkan berbagai informasi terkait sistem pembelajaran di bangku perkuliahan. Saya Irma Yanti akan menemani adik-adik selama beberapa menit ke depan. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit gambaran umum tentang dunia kampus yang akan dibahas oleh kakak-kakak dari Prodi Teknologi Pendidikan VIP UNM Angkatan 2019. Mari kita undang narasumber kita yang pertama. Ada Kakak Nur Fatmawati yang akan membahas tentang universitas, fakultas, dan prodi. Selanjutnya ada Kakak Ramadan Akbar Yusuf yang akan membahas tentang KKN dan PPL. Ada Kakak Muhammad Nur Alim yang akan membahas tentang beasiswa, dan terakhir ada Kakak Herianto Rahmat yang akan membahas tentang jangka waktu perkuliahan. Bagaimana kabarnya kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah sehat. Kakak Heri sudah sehat ya? Kemarin kabarnya sempat sakit gigi, tapi mending sakit gigi daripada sakit hati ya. Hehe, ketawa dulu. Oke, yang pertama kita akan berbincang-bincang bersama kakak tercinta Nur Fatmawati. Menurut kakak, seperti apa sistem pembelajaran di perguruan tinggi? Oke, mari mulai dengan universitas. Secara umum dan sederhana, universitas adalah salah satu bentuk dari lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa fakultas. Ini disebut sebagai salah satu bentuk karena selain universitas, ada beberapa bentuk lain dari perguruan tinggi. Nah, seperti akademi, institut, dan sekolah tinggi. Sebagai lembaga, tentunya memiliki struktur kepemimpinan. Nah, di mana universitas ini dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan rektor. Kemudian, di dalam universitas, ada beberapa fakultas-fakultas yang diartikan sebagai sekumpulan program studi atau prodi yang memiliki landasan disiplin ilmu yang sama. Misalnya, Fakultas Ilmu Pendidikan yang di dalamnya ini terdapat prodi Teknologi Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan lain sebagainya. Nah, jika pimpinan dalam sebuah universitas adalah rektor, maka pimpinan dalam fakultas ini adalah dekan. Terakhir, pada prodi memiliki struktur tersendiri. Pimpinannya berada di tangan seorang ketua prodi. Oh, jadi kesimpulannya, universitas terdiri dari beberapa fakultas, fakultas terdiri dari beberapa prodi, dan universitas dipimpin oleh rektor, fakultas dipimpin oleh dekan, dan prodi sendiri dipimpin oleh ketua prodi. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, masih berbicara mengenai dunia kampus, kali ini kita akan membahas mengenai program yang sekaligus merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk mewujudkan pengabdian kampus kepada masyarakat. Ngomong-ngomong, sebuah perguruan tinggi selalu berlandaskan pada Tridharma perguruan tinggi dalam menjalankan segala roda aktivitasnya. Apa sih Tridharma perguruan tinggi dan apa hubungannya dengan KKN dan PPL? Saya persilakan kepada Kakak Rama untuk menjelaskan kepada adik. Ya, Tridharma ini adalah semacam landasan bagi semua perguruan tinggi di Indonesia. Adapun isi dari Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang menjadi landasan bagi semua perguruan tinggi di Indonesia. Dalam rangka menunaikan 3 kewajiban tersebut, perguruan tinggi meningkatkan mata kuliah yang bertujuan untuk mewujudkan pengabdian kampus kepada masyarakat.
Salah satu yang paling populer adalah KKN atau kuliah kerja nyata. Dalam KKN, mahasiswa diharapkan untuk menyatu dengan masyarakat. Ini menghindarkan warga kampus dari gejala primodelisme kampus yang membuat mereka terpisah dari masyarakat dan seakan-akan membentuk kelas sendiri. KKN bertujuan untuk menghilangkan sekat-sekat yang mungkin ada antar mahasiswa dan masyarakat. Banyak hal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam KKN tergantung tema besar yang diusung. Ada beberapa tema besar biasanya ada dalam KKN seperti pemberdayaan keluarga kecil, peningkatan mutu pendidikan masyarakat, pengetesan buta aksara, dan sebagainya. Banyak mahasiswa yang malas mengikuti KKN, padahal dengan KKN justru mahasiswa diberi kesempatan secara nyata mengembangkan skill sosial mereka. Beda dengan KKN PPL atau praktik pengalaman lapangan, adalah suatu program mata kuliah yang bertujuan untuk mengasahkan keterampilan mahasiswa pada praktik nyata di lapangan. Metode teknik PPL tergantung dari fakultas asal. Jika berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, mahasiswa biasanya diberi waktu tertentu untuk praktik mengajar di sekolah. Jika berasal dari FE atau Fakultas Ekonomi, mahasiswa mungkin diminta berpraktik di sebuah perusahaan atau koperasi. PPL sebenarnya juga menawarkan kesempatan kerja yang sangat baik. Tak jarang melalui PPL, mahasiswa mendapat sebuah pekerjaan. Nah, jadi adik-adik, hubungan antara Tridharma Perguruan Tinggi dengan KKN dan PPL, yaitu mahasiswa diberikan wadah oleh kampus berupa KKN dan PPL untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan tak jarang pula melalui KKN dan PPL, mahasiswa bisa mendapatkan sebuah pekerjaan jika sudah lulus. Sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya, mari kita dengarkan lagu dari Audi Grammer, Don't Give Up On Me. Stay tuned and happy listening, guys. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath, even when they say there's nothing left,
fight for you. I always do until my heart is black and blue. Semoga lagunya bisa membangkitkan semangat untuk terus mendengarkan podcast edukasi pendidikan. Selanjutnya saya persilahkan Kakak Muhammad Nur Alim untuk memberikan sedikit informasi mengenai beasiswa yang bisa didapatkan di perguruan tinggi. Sebenarnya banyak beasiswa yang bisa didapatkan di perguruan tinggi termasuk jenis dan syaratnya. Beberapa beasiswa yang paling populer diantaranya ada beasiswa unggulan dan beasiswa PPA atau program peningkatan akademik. Keduanya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu ada beberapa beasiswa yang dikeluarkan oleh korporasi atau perusahaan seperti beasiswa Jarum, beasiswa PGN, beasiswa Medco atau beasiswa Astra, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sampurna, dan masih banyak lagi. Beberapa yayasan pun ada yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa, seperti beasiswa Super Semar, Yayasan Super Semar, beasiswa dari Gloria, atau beasiswa dari Goodwill International, beasiswa dari Yayasan Karya Salemba, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan sedikit informasi dari Kakak Alim mengenai beasiswa. Beasiswa bisa didapatkan jika ada tekad dan usaha untuk mencapainya. Karena ada kata pepatah, ada usaha pasti ada jalan. Mari kita dengarkan narasumber terakhir kita pada hari ini. Ada Kakak Herianto Rahmat akan membahas tentang jangka waktu perkuliahan. Menurut Kakak, hal terpenting dalam menentukan jangka waktu perkuliahan itu kira-kira apa saja? Mari kita simak ya. Yang terpenting dalam menentukan jangka waktu perkuliahan adalah keadaan ekonomi keluarga. Ikatan dan syarat beasiswa serta kondisi dan tren dunia kerja harus dipertimbangkan, apalagi ada beberapa kampus yang menerapkan sistem DO atau dropout. Dropout bagi mahasiswa yang terlalu lama menyelesaikan kuliahnya. Mahasiswa yang di dropout berarti mahasiswa tersebut telah kehilangan statusnya sebagai mahasiswa. Atau dengan kata lain, ia dipecat. Aktivitas UKM dan Ormawa ataupun yang lain terkadang menjadi kendala utama dalam menyelesaikan waktu kuliah. Begitu pula dengan skripsi dan nilai akademis. Sebagai seorang mahasiswa, diharapkan mampu berpikir bijak dan sesegera mungkin turut berkarya dan bekerja untuk membangun masyarakat dan dirinya sendiri setelah lulus. Jadi di dalam kampus ada yang namanya DO. DO biasanya diterapkan kepada mahasiswa semester 14 dan ada juga DO dini yang berlaku di semester 3 jika tidak lulus 32 SKS dan minimal IPK 2,0, yang artinya status mahasiswa tersebut tidak ada lagi. Jadi adik-adik harus rajin-rajin ya jika tidak mau di drop. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing
thoughts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change, baby. It will never change, baby. It will never change me and you. Nah, itulah tadi lagu terakhir dari acara kita kali ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan tentunya tetap bersama kami. Saya Irmayanti pamit undur diri dan buat yang di jalan tetap hati-hati dan yang di hati kapan kita jalan-jalan. See you soon and stay strong ya guys.